Makanya kata Ani gak mau tinggal diam meski sudah dipublikasikan statusnya sebagai tersangka. Nikita Mirzani diduga sindir para seterunya dengan menyebut gerombolan sirkus. Waduh, yang ia ketahui kemarin telah mendatangi Komisi 9 DPR RI, yang kemudian disyukuri sama Nikita karena justru menurut Nikita kedatangan mereka dapat dampratan. Padahal menurut Niki sudah bisa sampai ke Komisi 9 untuk bersuara. Meskipun menurut Nikita dalam story-nya hal tersebut karena diduga adanya bantuan dari Uya Kuya. Selanjutnya selain itu mereview produk yang produknya sudah jelas BPOM, terus sudah masuk kriteria, tapi dibetalkan dengan produk lain yang sama isinya tapi tidak dijelaskan perbedaannya apa. Yang satu di-approve, yang satunya lagi tidak di-approve padahal presentasinya sama. Terus di saat beliau mereview produk melakukan kata-kata yang ujaran kebencian seperti si abu-abu, flexing, maaf pimpinan sebentar pimpinan, maaf Iya. pimpinan, Pak Bu Dokter, tolong Ibu sampaikan dulu orang ini siapa, gitu. Yang Ibu maksud ini siapa, gitu ya? Siapa namanya? Kalau di sini tuh harus terang benderang, nggak boleh. Jadi Ibu sampaikan bahwa saya menjadi korban, misalnya dari bullying. Ular dan gerombolan sirkus di muka abu-abu datang ya ke Komisi 9. Emang enak lo didamprat. Jangan karena lo bisa masuk Komisi 9, lo bisa ngomong cop-cop semau lo, padahal kalian itu penjual skincare overclaim, overpriced, penipu, skincare berbahaya. Jangan kalian pikir semua wakil rakyat yang ada di DPR RI itu memihak ke kalian, ya. Nggak seperti Uya Kuya, tuh gue sebutin namanya. Kalian bisa naik ke situ, juga bisa masuk ke situ, pasti ada Uya Kuyuy, ya kan, yang nggak bantuin. Biar gue udah ditersangkain, mulut gue ini belum bisu. Gue akan terus menyuarakan kebenaran. Gue akan terus menyuarakan dan membela rakyat jelata yang ikut-ikutan FOMO, uangnya habis nggak kepugu buat beli skincare overclaim yang nggak ada manfaatnya, apalagi skincare berbahaya. Apa loh? Nah, seperti yang dibilang Nikmir Besti, atau yang kerap disebut wanita Amazon untuk tidak akan bungkam. Setelah menyukuri RG yang menurutnya kena damprat saat di Komisi DPR RI, ibu dari Laura Mezani Mawardi ini pun mengungkapkan protesnya kepada Komisi 9 di IG story miliknya, yang dikatakan Niki itu nggak adil lantaran para korban dari pemakai produk skincare dari para seterunya itu nggak diundang untuk diperdengarkan juga suaranya. Dan menurutnya agar berimbang harusnya owner skincare yang produknya di-approve juga diundang. Doktif dan BPOM diundang juga cenah. Menyala nih kita. Lagian Komisi 9 ini juga lucu. Ini atas permintaan siapa sih? Itu gerombolan itu yang jelas-jelas jual skincare overclaim, berbahaya, overpriced, yang suka nempel-nempel stiker, rebranding, itu diundang tuh atas permintaan siapa sih? Itu tuh nggak adil banget tuh Komisi 9. Harusnya waktu kalian mengundang itu para gerombolan-gerombolan itu ya, yang kemarin ke Komisi 9, kalian undang juga para korban pemakai skincare dari gerombolan-gerombolan tersebut. Dan kalian undang juga sama owner-owner skincare yang sudah di-approve sama yang namanya Doktip itu. Undang semua, sedoktip-doktipnya undang, siapapun undang, itu baru keren. Jadi kita bisa tahu, bisa tahu terang benderang apa sih masalahnya dengan skincare ini ya, yang pada ngambil keuntungan banyak banget tapi pada nipu, pada bohong, pada rebranding cuma pakai stiker-stiker tanpa BPOM. BPOM juga apa sih kerjanya, bingung gue. Nah Besti, bukan Nikmir kalau nggak santai, karena selanjutnya Nikmir yang bilang kalau ia tahu ia sudah ditargetkan untuk ditersangkakan oleh para seterunya ini yang ia sebut gerombolan sirkus. Tampaknya nggak mau terlalu ambil pusing, katanya tahan aja dan nanti dia bawa koper Besti. Tapi kalau soal tumpeng yang diduga dibuat sebagai tanda kemenangan oleh para seterunya, Niki protes Besti. Katanya itu tumpeng kekecilan, saking
sakit hati cenah Niki. Harusnya yang segede rumah katanya. Tapi Niki yang menyebut dirinya jagoan dan najis katanya melihat wajah seterunya ini secara terang-terangan bilang kalau dia udah nandain siapa aja nih orangnya dan tunggu pas masalah ini selesai bakal dibales katanya. Hayu. Jangan salfok sama muka gue yang tembem, karena ini gue habis cabut gigi sama gue bikin rahang biar caem. Tuh, jadi agak tembem. By the way, lupakanlah tentang pipi tembemku. Ada yang saya happy ya, gue ditersangkain. Gue udah tahu ini tuh kasus mau dibawa kemana. Mau gue bener juga gue pasti ditersangkain. Target kalian mau tahan gue kan? Tahan lah, nanti gue bawa koper, gue bawa baju, gue prepare biar gak bolak-balik ya. Gue tuh bukan penjahat, jadi gue santai. Kalian lah penjahat sesungguhnya. Lagian kalau mau bikin tumpeng jangan kecil-kecil amat, terlalu imut, sakit hati gue. Harusnya kalau udah berhasil tersangkain gue tuh bikin segede rumah biar bisa dibagi-bagi ke tetangga gitu. Kecil banget, gimana sih? Duitnya belum habis kan, masih banyak. Bikinlah serumah, bagi-bagiin atau bikin apa gitu. Biar gue juga bangga gitu ditersangkakan. Tapi gue bangga sih karena gue menyuarakan kebenaran. Itu belum berakhir, itu baru mulai. Be ready sayang. Just information nih guys ya. Gue udah menandai nama-nama yang nanti kalau ini selesai kalian yang bakal merasakan apa yang sudah kalian perbuat kepada saya. Pengen kayak suara nenek lampir, nggak bisa guys. Ya, kita ikutin aja dulu permainan mereka. Mereka pikir Nikita Mirzani ini bodoh kali ya. Lu yang nyari gua, ingat lu yang nyari gua. Dan gua tidak pernah berhubungan sama lu. Gua gak mau kenal sama lu, najis. Lihat muka lu aja gua gak mau. Tapi gak apa-apa, namanya juga jagoan. Mau ditersangkain ya tersangkain aja. Mau ditahan, BT-nya Nikmir emang kelihatan banget ya Besti. Tapi mungkin karena abis cabut gigi, jadi Nikmir gak bisa terlalu marah-marah. Tapi walaupun begitu, story IG-nya meriah ya Besti. Sindiran yang diduga untuk para seterunya pun diunggah. Haha, untuk anjing-anjing yang saya hormati, mengarang cerita untuk menjelekanku tidak akan membuat dirimu lebih tinggi. Jadi teruslah menggonggong. Kapan? Sampai kapan negara ini akan jadi benar? Hukum dipermainkan. Masa hukum kita bukan berdasarkan undang-undang, tapi berdasarkan pesanan. Koordinasi, pakai pasal koordinasi dengan gue itu kalau ribut guys solo karir aja, gak usah dibantu sama siapa-siapa, sendiri gue bisa dapet. Meriah kan Besti, berwarna gitu. Tapi kemeriahan itu masih berlanjut loh Besti. Dan kali ini Nikmir kayaknya meriak yang disampaikan RG dalam video yang Niki unggah tentang sebutan suka flexing. Kata Niki justru ia adalah ratu flexing dan mengingatkan RG untuk makan dan jangan lupa pakai OOTD yang bagus saat nanti bertemu ia di persidangan. Karena menurut Niki ini baru tersangka, jadi katanya harus keren nanti RG saat datang ke persidangan, soalnya lawannya juga keren cenah Besti. Mereview produk, melakukan kata-kata yang ujaran kebencian seperti si abu-abu, flexing, Tunggu, apa gue nggak salah denger? Dia nggak terima dibilang tukang flexing. Lu bukan tukang flexing, lu ratu flexing Reza. Kenapa muka lu, gue mau bertanya, muka lu kenapa pas lagi ngomong di Komisi 9 begini? Kenapa? Lu pernah ngeplongoin gini? Belum makan lu mau lawan gue jangan nggak makan. Nanti kalau ketemu gue di persidangan, lu harus keren ya, OOTD lu, karena yang lu lawan keren nih orangnya. Terus lu harus makan biar badan lu berisi. Usahakan sebelum ketemu sama gue di pengadilan, kulit lu udah sempurna ya, jangan belentang-belentong nih. Terus jangan lupa minta pilihin OOTD lu ya, sama karyawan lu yang di klinik yang gak laku itu, yang lu jadiin konten, padahal dia orang klinik yang gak laku. Disuruh ke rumahnya, disuruh milih-milihin, nyemot-nyemotin baju sama security yang lu jadiin sosok ajudan megangin payung. Lu harus dipayungin nanti turun dari
mobil masuk ke pengadilan, ya. Jangan sampai nggak terima dibilang flexing. Lu ratunya, satu Indonesia tahu lu ratunya. Si Reza ratu flexing, ngapain lu dikit-dikit posting di eksklusif? Lu nyari duit juga di situ, bukannya lu kayak tanya kaya. Masa Kang flexing dikit-dikit posting di eksklusif? Biasa aja kayak gue gini bisa nggak? Lu nyari duit buat apa? Buat modal? Apa sih? Aneh banget. Makan nggak lu? Biar cepet gemuk. Bentar lagi kita ketemu di pengadilan. Makan ya. Jelek banget ya Besti. Mungkin Nikmir emang benar-benar bete Besti. Anyway, ngebahas kebetean, Niki juga memposting amarahnya lantaran mukanya diposting oleh SS tentang ia yang kini berstatus tersangka. Nah, dalam luapan kebeteannya itu, kata Niki, mending SS aja, kata Nikita Mirzani yang dikerangkeng di bulan Ramadan. Lantaran disebut Niki kalau SS adalah tukang tipu dan lupa ingatan yang memberangkatkan waria umroh. Dan Niki juga nih menegaskan Besti tentang kedatangan Erga dan SS ke Komisi DPR lantaran sakit hati oleh kata-katanya yang bilang produknya overclaim. Yang kemarin tuh yang datang ke Komisi 9 itu adalah gerombolan sirkus yang sakit hati sama Nikita Mirzani. Sakit hati karena ucapan Nikita Mirzani itu bener, ya. Gak ada yang gua karang-karang. Memang lu penipu, memang lu penjual skincare berbahaya, skincare overclaim, skincare overprice, tukang rebranding barang orang seolah-olah itu barang lu. Malah ada yang rebranding skincare malah tidak ber-BPOM. Emang betul. Sakit hati lu ngadu ke DPR, lucu. Sakit hati lu ngadu ke Polda, lucu. Ada masuk orang ke DPR Komisi 9, gerombolan sakit hati ini Nikita Mirzani. Apalagi lakinya si Ratu flexing tuh. Ditanya pelengap pelongo. Nggak laki nggak bini, pelengap pelongo. Ngomong hehehe. Salah ular, nggak usah lo posting muka gue. Nikita Mirzani tetap aja tersangka. Orang satu Indonesia udah tahu. Pakai caption. Walaupun pelakuan kamu kejam, lu yang kejam. Lu tuh manusia munafik, ya. Lu ngeberangkatin waria umroh, tapi lu lupa ingatan. Lu yang kejam, mulut lu tuh tukang tipu, tukang bohong, tukang kibul. Lu berkaca. Harusnya lu yang dikerangkeng di bulan Ramadan. Semua orang juga tahu bulan depan bulan Ramadan. Harusnya lu yang dikerangkeng, lu yang ditaruh tuh di goa kek di mana kek. Nah, lu sama dedengkot lu itu. Selalu muter balikin fakta. Pinter kali kau merangkai kata-kata, tapi nggak bercermin sama diri sendiri. Malu sama hijab lu. Sholat 5 waktu, tapi kerjaan lu dusta aja. Lupa. Kalau nggak dusta, amnesia, lupa ingatan. Tuh dedengkot-dedengkotnya harusnya tuh yang dikerangkeng semua, bukan gue. Kalau gue manfaatnya banyak untuk warga Indonesia. Kalau lu nggak ada, Kang Tepu lu. Lanjut Besti, wanita Amazon masih belum bungkam soalnya. Jadi Niki yang katanya baru aja lihat sosial media berkaitan dengan pemberitaan dan status tersangkanya ini meminta untuk warganet untuk tidak menilai buruk kinerja kepolisian karena menurutnya pihak polisi dan penyidik serta jajarannya sudah melakukan tugasnya dengan baik. By the way, Ani selipin ya video Niki yang happy karena katanya baru tahu kalau kedatangan para seterunya di Komisi 9 DPR kemarin itu ternyata minta diundang Besti. Jadi bukannya diundang, kata Niki. Aduh Gusti, Besti. Gue baru lihat sosial media. Baru hari ini gue bisa melihat semua sosial media yang gue punya. Ya, please banget kalian jangan bilang polisi ini, polisi itu. Guys, polisi yang menangani kasus gue itu, apalagi penyidik dan jajarannya sudah melakukan tugasnya dengan baik. Ya, mereka nggak ada urusannya. Mereka cuma menerima laporan, udah selesai. Urusan gue itu ya sama geng sirkus, sama ular, sama si muka abu-abu yang kulitnya gak rata, sama si Ratu flexing. Udah itu aja, gak usah bawa-bawa kepolisian. Mereka cuma menjalankan tugas aja, ya. Jadi please buat kalian semua yang udah support aku, yang sudah dukung aku walaupun kita tidak kenal, teman-teman online semuanya, aku mohon gak usah bilang polisi begini, polisi begitu, nggak usah. Di kasus ini mereka sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Aku bahkan dikasih makan, dikasih minum saat penyidikan waktu di BAP.
Pokoknya Besti, ya Polda Metro Jaya khususnya cyber itu sudah melakukan tugasnya dengan baik dan benar. Para penyidik-penyidiknya dan atasan-atasannya sudah melakukan tugasnya dengan baik dan benar. Ya, jangan dieret-eret, jangan dibawa-bawa. Saya selama penyidikan, selama BAP itu, ya saya diperlakukan dengan baik. Saya dikasih minum, ya saya dikasih makan, saya boleh nge-vape nih. Jadi nggak usah dibawa-bawa mereka, ya. Ingat, urusan saya cuman sama skincare yang owner-ownernya nakal, ya, yang menjual skincare berbahaya, overclaim, overprice, dan suka nempel-nempelin produk orang lain seolah-olah produk dia tanpa ber-BPOM. Siapa itu yang punya? Geng sirkus. Salah satunya Ratu Flexing. Ya, nanti akan saya bongkar semuanya ketika waktunya sudah tepat di ruang persidangan. Terima kasih. Ya ampun, ternyata gengnya Uler dan Ratu Flexing ke DPR RI Komisi 9 bukan diundang, Pak. Ternyata minta diundang. Lawak. Udah mah datang ke DPR RI jadi cemoohan di sosial media, saking dabrus, saking blonnya. Ternyata minta diundang. Gue habis pikir sampah lo. Tuh Besti, aduh Besti, masih lanjut yuk Besti. Nih kita kali ini bete lagi soalnya Besti. Nah, diduga karena ada tuduhan dari suami RGP yang telah menuduh Niki menipu RG istrinya. Nah, gara-gara bete lagi, akhirnya Besti, Niki bongkar yang lama nih. Yaitu kata Niki, justru dulu suaminya RG yang menipu RG karena ia pernah selingkuhin RG. Niki bilang bahkan dulu pernah diposting di IG-nya RG soal perselingkuhan itu. Duh, Besti di unboxing lagi deh tuh sama Niki masa lalunya. By the way, Niki yang merasa proses ia menjadi tersangka itu secepat awan kinton meminta kepada para penegak hukum agar menonton kedatangan para seterunya tersebut saat di DPR. Katanya Niki yang datang itu adalah segerombolan penjual skincare berbahaya dan overpriced. Dan kata Niki yang sepertinya tahu bakal ditahan ini, katanya masih ada pengadilan. Tahan aja. Nah, kepada bapak-bapak penegak hukum di Indonesia, coba bapak nonton deh Pak, itu siaran ulang yang Komisi 9 manggil gerombolan-gerombolan penjual skincare berbahaya, overclaim, overprice, dan suka nempel-nempelin produk orang seolah-olah produk dia tanpa ber-BPOM. Bapak dengerin baik-baik ya. Ibu Irma jelas bilang ini harusnya masuknya ke ranah penegak hukum. Kenapa penegak hukum di Indonesia ini harus ada yang melaporkan dulu baru ditindaklanjuti? Itu juga kalau yang melaporkan orang-orang biasa, itu ditindaklanjutinya mungkin berbulan-bulan, bertahun-tahun. Hanya Nikita Mirzani aja yang ekspres secepat awan kinton, Pak, ya. Gak sampai 2 minggu, dipanggil tanggal 6 Februari, gak sampai 2 minggu, naik tersangka, Pak. Dan roman-romannya kayaknya bakal ditahan ini, gak apa-apa, tahan aja. Gue mah ikhlas-ikhlas aja, ya kan. Masih ada pengadilan, tapi coba Bapak dengerin, ya, supaya juga Bapak dengerin keluh kesah masyarakat, Pak. Gue cuma mau mengingatkan aja bahwa laporan di kepolisian itu bukan akhir dari segalanya. Ingat, masih ada pengadilan. Sampai gue tidak terbukti bersalah, aja dulu. Tuh santai, tetap kelihatan cantik sih menurut Ani, Besti. By the way, Ani masih ada 2 lagi nih. Kalian aja ya Besti, buat kalian. Jadi Niki memposting video di mana dalam video tersebut Sheila Sokya yang menyinggung soal Doktif yang diduga dianggap melakukan review atas permintaan Komisi 9 ini sambil membuka voice note Doktif untuk didengarkan di Komisi 9 yang kemudian dilanjutkan dengan postingan Niki diduga menyindir para seterunya. Saya Sheila Sokya, saya salah satu korban, ibu pimpinan korban dari dokter detektif ini. Jadi setelah barang saya yang direview yang katanya overclaim dan saya sempat di barangnya juga sempat dimanipulasi, ada satu kejadian yang membuat saya janggal. Dokter ini memberitahu saya bahwa memaksa saya untuk direview barang itu katanya disuruh dengan Komisi DPR, Komisi 9. Di sini boleh nggak saya mendengarkan voice note-nya bahwa katanya di sini dia mengancam saya, katanya ini dia nge-review produk saya karena disuruh dengan Komisi 6 dan 9. Dia memaksa saya untuk nge-review produk tersebut karena ini udah suruhan dari Komisi 9. Saya ada ditekan, boleh nggak saya dengarkan? Silakan.
dibilang tapi nggak nasehatin gitu, nggak untuk menyerang atau bagaimana tuh nggak ada di situ. Jadi waktu itu dari pagi telepon gitu loh. Yusuf Hamka pernah ngomong kalau ada yang kaya dalam 2 tahun, kalau nggak nipu ya setengah nipu. Karena orang yang jujur itu nggak bisa kaya dalam 2 tahun. Itu butuh proses yang panjang, butuh 7, 10, sampai 15 tahun. Tadi disampaikan persoalan melalui media sosial ya, bahwa ada omongan atau ada yang dibuat oleh dalam tanda kutip dokter tertentu ya untuk mendapatkan dan lain sebagainya, tapi Ibu Janet bilang itu kebohongan. Semuanya ada aturannya, ada undang-undangnya. Jadi Undang-Undang Perlindungan Konsumen di sini nomor 8 tahun 99. Di sini pasal 8 ayat 1 Undang Perlindungan Konsumen melarang pengusaha memproduksi dan menjual barang yang tidak sesuai dengan jaminan yang dicantumkan dari laporan. Itu yang pertama. Ini clear Bapak Ibu sekalian aturannya. Undang-Undang nomor 11 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang tadi, Undang-Undang ITE, pasal 28 tentang larangan menyebarkan informasi yang menyesatkan. Ini ada aturannya, ini akan kena ini orang-orang yang tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai, tentunya ada. Nah Besti, aduh meriah dan berwarna ya storynya Nikita Mirzani yang juga banyak mendapatkan support positif atas kasus hukum yang tengah ia hadapi. Nah kalau dari kalian gimana nih Besti? Apakah yang dilakukan Niki yang menurutnya adalah membela orang yang udah banyak tertipu atas produk yang overclaim dan overprice ini bakal menang melawan para seterunya? Isi jawaban kalian di kolom komen. Jangan lupa like, subscribe biar dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti. Pasti kata Ani.